Yang tidak tahu bikin buras, nontonin videoku sampai selesai, mulai dari bentuk daun, membungkus, mengikat. Saya spillkan satu persatu. Halo guys, assalamualaikum. Ada bangka lagi Indonesia Jibril. Pertama-tama di sini ada beras 3 kilo sudah saya cuci bersih, dan di situ tadi ada juga santannya. Jadi di sini yang saya pakai mengukur pakai gayung atau timba guys. Nah kalau 3 kilo berasnya berarti ini santannya 3 gayung juga guys. Lanjut di sini saya masak mie guys. Singkat cerita ini sudah mendidih. Jadi di sini saya masukkan mie lagi, garamnya. Di sini garamnya 3 sendok makan saya pakaikan guys. Kita lihat mie saja di dalam video. Karena takarannya kalau 1 kilo beras berarti 1 sendok makan juga garamnya. Dan juga kelapanya itu 1 kilo 1 butir. Bagaimana tidak merasa? Oke lanjut, karena sudah tercampur mie garamnya, jadi di sini saya kasih masuk mie ini beras yang sudah saya cuci. Nah di sini mie kita harus aduk-aduk terus guys, karena kalau tidak diaduk hangus nanti. Nah ini mie sesi yang paling lama guys, diaduk-aduk sampainya menyusut. Nah kalau sudah menyusut seperti di video, jadi di sini saya matikan mie kompor. Lanjut di sini mau saya dinginkan dulu guys. Oke lanjut di sesi kedua, kita lagi mau bentuk daunnya guys. Di sini lebar daunnya kita lihat bami saja tanganku guys, 5 jari, tapi jari-jari yang kebuka begitu ya. Penting seperti ini begini. Ini ujungnya penting ini dong. Lalu ini dan seperti ini begini. Oke yang ketiga sesi bungkus membungkus. Nah ini mie yang paling melelahkan guys. Nah di sini saya bungkus tidak pakai cetakan guys, karena tidak tahu pakai cetakan, tapi lebih bagus lagi kalau pakai cetakan karena cepat selesai. Oh ya guys, kali ini videoku panjang sekali karena mulai awal sampainya masak ini nanti ku spillkan semua. Kita lihat mie caraku membungkus guys, ku tekan-tekan sampainya padat. Kalau sudah terbentuk baru saya gulung mie guys. Nah kita lihat mie saja seperti yang ada di video. Dan hasilnya seperti ini. Masya Allah sudah jadi. Dan alhamdulillah sudah selesai mie guys. Kita lihat mie saja. Di sini tidak pakai cetakan kak, tapi besarnya sama semua. Dan ini saya bikin 3 kilo, saya bikinnya sendiri. Masya Allah, bagaimana tidak sakit pinggang. Oke lanjut di sesi keempat. Di sini cara membungkusnya lagi guys. Biasanya orang kalau ikat buras tak 2 begini, nah ikat mie guys. Tapi kalau saya beda caraku guys. Di sini tidak langsung saya ikat guys, mau kak lagi bungkus ulang. Jadi di sini saya ambil 4 biji buras, lalu saya bungkus daun. Kita lihat babi saja caraku di dalam video. Daun segini lebarnya guys. Alhamdulillah, carilah. Nah, kita balik begini. Terus ada yang dalamnya. Dan ini yang tadi rapikan seperti ini, gulung sampai terbungkus seperti ini. Lalu ini kita gini sampai ujungnya. Yang lembek ini, yang lembek kan ini keras. Kita gulung. Nah seperti ini. Lalu kita ini begini. Nah dan bagian kita gunting ini. Kita gunting ini. Kita sama lipat. Nah seperti ini. Jadinya seperti ini guys. Nah yang sisi ini tadi tidak usah digunting, tapi yang ini saja digunting. Nah, ini jadinya. Oke lanjut di sesi kelima, part yang terakhir cara mengikat. Nah seperti ini. Terus kemudian kita putar. Nah ini lagi guys, sampai di sini.
sampai di sini. Di sini kita kencangin belitnya seperti ini. Nah, kita ini di bawah ini harus kencang. Aduh, sorry. 1, 2, lalu kita ulangi sampai ketemu. Dan jadinya seperti ini. Masya Allah. Jadi mantap. Dan singkat cerita, ini sudah selesai. Di sini sedikit kelihatannya guys, karena tadi Anda bantu ikat Pak suami, tapi dia cara ikatnya banyak sekali. Nah, kasih masukan nih guys, dia isi 5-7 perbungkusnya supaya cepat selesai. Dan cara ikatnya ya Allah kurang rapi, tapi ya dibiarkan saja guys supaya cepat selesai. Dan singkat cerita, ini sudah saya susun ke dalam panci. Oh ya, di sini saya taruhkan juga daun belimbing supaya nanti kalau masak ya guys glowing, tidak ada lendirnya. Lanjut ku kasih masukkan mie air guys, baru saya masak mie. Saya masaknya di tungku karena ini kalau boras dimasak pasti lama sekali. Di sini saya masak kurang lebih ada 8 jam supaya tahan ke ini boras guys. Sebenarnya ini video kuteknya sehari sebelum lebaran guys, cuman baru sempat edit karena faktor kemalasan. Singkat cerita, ini borasnya sudah mendidih. Jadi sini ku angkat kita lihat mie guys, tidak berminyak sama sekali. Inilah tipsnya kalau masak boras, kita kasih masukkan daun belimbing supaya glowing itu borasnya guys. Dan singkat cerita, ini borasnya sudah masak. Di sini sudah dingin mie juga guys. Jadi di sini mau saya buka. Kita lihat mie guys, tidak berminyak sama sekali. Dan ini borasku guys, dijamin 2-3 hari tidak bakalan basi meskipun tidak dikasih masuk di kulkas. Tapi kalau sampai mie 3 hari kita kasih masuk mie di kulkas guys, biar sampai berbulan-bulan baru kita panaskan lagi tetap bagus. Karena kemarin ada juga saya sisa, kayaknya ada 10 ikat saya sisa. Saya kasih masuk di kulkas ada 1 bulan lamanya. Pas bikin kak bakso saya rebus ulang guys, saya tidak dandang, saya rebus dengan air mendidih dan ternyata hasilnya masih bagus, tidak basi sama sekali. Jengkik salpok dengan borasku ada yang keluar karena pas dibungkus itu hari ada robek, tidak saya ganti daunnya. Faktor kecapean mungkin itu guys. Dan ini dia borasku guys, ini teksturnya tidak keras, tidak lembek, tapi sedang-sedang. Kalau suka lembek bisa lagi kita tambah santan setengah gayung atau 1 gayung. Tapi tidak tahan lama, itu mungkin cepat basi kalau adonannya lembek. Tapi kalau keras begini bertahan sampai 2-3 hari. Oke, sekian dulu tips bikin borasnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.